Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua, Pimen. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang beragama Islam ya. Dan ya, sekarang adalah day pertama kita cutting puasa. Jadi kemarin itu buat cutting sebelumnya udah 2,5 bulan gua jalanin, itu udah gua stop ya untuk programnya. Jadi kayak sebenarnya sama aja sih diet juga, cuman sekarang gue pengen coba buat episode baru ya, 30 hari puasa. Cuman gue nggak tahu bisa upload tiap hari atau enggak guys. Jadi kayak intinya sekarang ini episode spesial puasa ya, day pertama kali ini gue bakal latihan back karena gym gue itu buka jam setengah 3 sore. Jadi nanti gue bakal nge-gym ya jam 3 lah gitu ya, sebelum asar. Jadi gue bisa sholat asar di sana. Oke, jadi mungkin kita bakal review kondisi gue dulu ya di day pertama. Jadi hari ini kita latihan back. Bentar nih, gue mau buka baju dulu. Jadi inilah conditioning gue. Berat gue di 94an lah ya. Dan tadi pagi gue udah sahur pakai telur 2. Harusnya gue telurnya 3 ya. Cuman ya direbusinnya baru 2. Tapi nanti di sahur day kedua gue bakal makan telur 3 ya. Tanpa karbohidrat. Jadi karena gue diet nih, gue nggak makan karbohidrat di pagi hari. Gue cuma minum kopi hitam. Kopi hitam ada karbonya gak sih? Ya pokoknya minum kopi hitam doang ya. Dan sekarang gue mau kardio guys. Jadi sebelum ke tempat gym gue mau kardio dulu. Selesai sholat zuhur gue mau kardio. Kardio mungkin 30 menit sampai 1 jam atau 45 menit. Kita lihat nanti lah ya. Ya intinya kita bakal nge-push banget ya di bulan puasa ini, menurunkan body fat. Dan juga pokoknya gue gak berpatok pada berat badan. Yang penting body fat gue turun, otot gue ketahan ya. Jadi nanti gue bakal konsumsi dada ayam juga. Buka puasa gue makan dada ayam, setelah tarawih makan dada ayam. Intinya dada ayam guys. Dan gue bakal minum soy protein. Oke, tenggorokan gue gak enak banget guys, demi apapun ya. Nih kita review conditioning gue dulu ya. Ini tanpa ngepam. Ini conditioning tanpa ngepam guys. Ya, pokoknya ini tanpa ngepam. Beginilah ya. Mungkin buat bicep detailnya udah lumayan oke ya. Ini buat chest samping nih. Banyak improve sih jujur di diet gue kali ini ya. Karena menurut gue pribadi sih ya banyak pelajaran juga yang bisa gue ambil. Walaupun di diet gue jujur banyak banget kekurangannya di 2,5 bulan kemarin. Dan gue evaluasi yang sebesar-besarnya ya kemarin tuh. Mulai dari kekurangan diet gue itu, yang pertama nih, gue waktu itu kan gue ujian ya di bulan Januari. Nah itu tuh gue jarang banget kardio guys. Jadi waktu kardio gue tuh kurang banget ya waktu diet gue di bulan Januari. Itu evaluasi yang pertama. Yang kedua adalah kadang gue masih makan tepung-tepungan juga. Walaupun ada batas kalori yang emang udah gue, ada suara motor guys. Walaupun ada batas kalori yang emang udah gue takar, tapi terkadang gue masih makan tepung-tepungan kayak misal nugget ayam dan yang lainnya gitu ya. Ya intinya itu sih. Cuman kalau buat improvisasi yang lainnya udah mulai oke. Cuman emang dua hal tersebut yang masih jadi permasalahan gue kayak gitu. Ini untuk bicep guys ya. Bicep kiri. Untuk back kita review kali ya. Ini untuk conditioning gue di day pertama tanpa ngepam. Ya begitulah intinya. So gue mau kardio dulu dan bye-bye. Sampai bertemu di tempat gym ya. Ntar gue bakal langsung lanjut ke rekaman tempat gym gue. Ini yang paling improve tuh jujur otot dada guys. Dada gue improve coy. Gue seneng banget. Cuman masih tetap kurang ya. Tetap gue bakal latihan terus menerus agar lebih perfect ya. Ini buat urat lumayan udah kelihatan dikit. Nih kardio guys. Kayaknya gue bakal ngambil waktu kardio 1 jam deh. Ya sejam lah gue kardio. Lumayan guys, bakar lemak. Selesai kardio guys 1 jam ya. Nih tes conditioning dulu ya. Di angle yang berbeda. Ini saya tidak ngepam ya. Jadi
begitulah. Gue bakal langsung menuju ke tempat gym aja. Jadi abis ini kita langsung ke video latihan. Latihan back hari ini guys. Oke, jadi seperti biasa pada awal-awal gue selalu pemanasan dengan beban yang ringan. Di sini gue pemanasan cukup 50 kilo aja ya, dan ini gue pemanasan pakai lat pull down. Sebenarnya gue kayak emang pemanasan main back gue selalu pakai lat pull down sih, karena ya bisa dibilang ini hampir, walaupun fokusnya ke lats, cuman hampir ke seluruh bagian back itu ada kontraksi yang berjalan ketika kita main lat pull down gitu. Itu yang gue rasain sih. Cuman kalau emang salah tolong dikoreksi guys. Nah ini gue main sekitar 3 set. Jadi kalau misalkan gue puasa, gue bener-bener kayak membatasi set gue agar waktunya juga efisien. Jadi ya masing-masing variasi sih maksimal 3 set, tapi nanti gue pas rowing gue main di 5 set dengan beban yang bertahap. Nah itu tadi gue lakuin 3 set untuk pemanasan, dan buat ini gue rowing pas di 60 kilo ya. 60 kilo gue lakuin sekitar 2 set ya. Jadi 60 kilo 2 set dengan 2 grip yang berbeda. Ini grip yang pertama nih. Kalau grip yang kedua gue main grip yang miring. Jadi kayak gue main 5 set itu dengan grip yang beda-beda ya. Kalau di beban 60 kilo satu-satu nih, ntar ini tangan gue kan begini. Nah ntar grip yang satunya itu yang di samping tuh kan ada batang lagi kan. Tapi nanti di video selanjutnya ada kok. Itu pas gue udah main di 75. Nah ini gue bener-bener sampai failure. Dan ya ini gue pokoknya udah lakuin 2 set di beban 60, dan ini udah di beban 75. Nah yang gue rekam di sini pokoknya beban 75 yang gripnya samping nih. Terus nanti ada juga yang gripnya satu lagi, karena di beban 75 ini gue mainin 3 set ya. 62 30 nya 75 nya 3 ya 3 set. Jadi total 5 set. Aduh bingung sendiri gue ngomongnya. Dan ini gue nge-gym di sore-sore ya. Tapi video ini mungkin bakal gue upload agak maleman banget sih. Jadi buat menemani kalian sahur lah ya. Dan ya bisa dibilang ini gue sampai failure tentu aja ya. Dan jujur ini salah satu alat favorit gue, makanya gue kembali ke tempat gym ini guys. Dan ini video gue pas gue ngerekam di grip yang satunya. Dan bisa dibilang tuh di sini kalau misalkan kalian lihat, salah satu weak point gue yang cukup menonjol adalah di forearm ya. Forearm gue juga kecil banget, jarang gue latih. Maka dari itu kayak itu menjadi poin PR gue juga ya. Mungkin nanti gue bakal fokus forearm gue setelah gue puasa. Jadi kayak gue bakal coba forearm lagi. Waktu itu gue sempat latihan juga sih, udah mulai intensitasnya sering, cuman kayak tiba-tiba mager lagi guys kayak gitu. Cuman emang itu salah satu otot weak point gue sih selain otot dada ya. Nah selanjutnya gue main lat pull down di beban 70 kilo full stack ya. Beban maksimal di tempat gym gue ini 70 kilo untuk lat pull down. Dan ini gue tentu saja sampai failure dan dengan mainin total 3 set doang ya. Jadi ini gue pakai grip yang panjang dan ini fokusnya ke lat sih. Tapi kalian kalau main lat pull down, kalian juga harus perhatiin tempo juga, karena itu ngaruh ya. Jadi kalian juga harus ya pas naiknya agak pelan aja gitu. Kalau narik nggak apa-apa kencang, cuman pas naiknya agak sedikit pelan. Pokoknya lat pull down ini salah satu alat basic banget buat kalian latihan back. Jadi ya kalian harus perhatiin banget formnya juga ya. Karena dengan kalian lat pull down yang bener itu berefek banget buat lats kalian. Nah selanjutnya ini adalah salah satu variasi yang emang gue pelajarin dari salah satu influencer. Ini tuh buat apa ya guys ya, kayak buat lats, fokusnya lats. Dan kalau waktu itu influencer itu bilang ini latihan buat main fisik. Tapi setelah gue coba-coba, ini tuh gue nggak bisa main pakai beban yang berat. Tapi walaupun bebannya ringan, ini berasa banget buat lats kalian guys. Nah ketika kalian main from ini tuh kayak kalian emang nggak bisa main beban berat sih, karena emang berat banget gitu. Ini gue main sampai failure, tapi gue coba lagi buat lats kanan gue. Ini mainnya emang satu-satu ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalian bisa lihat back gue bercetak banget ya di baju gue gitu, kayak tulang lurus gitu. Oke, ini selanjutnya gue main di lats sebelah kiri ya. Ini intinya sampai failure ya guys. Ini tuh gue main 3 set juga, tapi di beban yang ini kan 20 kilo nih. 2 set itu gue main 20, 1 set gue main di satu stack doang. Jadi kayak tangan gue udah lumayan lemas ya. Dan ya ini intinya sampai failure ya tentu aja. Cuman balik lagi guys, nggak selamanya latihan sampai failure itu maksimal buat menumbuhkan otot kalian gitu. Jadi kayak ada beda-beda lah gitu ya. Nah selanjutnya karena gue mainin variasi back bawah ya.
kan gue kan belum main back bawah nih di variasi kali ini. Ini gue main variasi back bawah pakai kabel ya. Biasa kan gue main yang di atas tuh yang kayak lumba-lumba, tapi itu gue mainin di minggu depan aja. Kayak gitu guys. Dan ini intinya gue mainin 3 set total. Nah ini tuh kalau mainin kayak gini itu tuh tergantung grip kalian ya. Kalau grip itu benar-benar menentukan otot mana yang kena sih. Kayak menentukan otot mana yang fokus gitu ya. Nah grip juga harus kalian perhatikan juga, karena dengan grip kalian bener atau gimana ya, maksudnya kayak dengan grip yang beda-beda itu ototnya juga kenanya beda-beda ya, kayak gitulah intinya. Aduh gue ngomong agak belibet. Nah gue sebenarnya latihan hammer curl tapi nggak gue rekam guys. Itu gue mainin 5 set untuk hammer curl ya, dengan beban yang berbeda. Nah ini gue video flexing gue ya, ini pas gue pakai kamera lurus tapi ini udah agak gue zoom dikit ya. Kalian bisa lihat back gue, jujur sih back gue bener-bener improve banget ya. Dan sebenarnya improve back gue ini dipengaruhi juga dari cara posing gue. Posing itu juga gue nggak selalu gue anggap bener, karena gue ngerasa banyak yang kurang dari posing gue, karena gue jujur belajar sendiri guys. Jadi kalian yang mau ngasih saran, komen aja di kolom komentar ya, biar gue bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Karena gue nggak ada coach sama sekali, dan gue belajar sendiri dari video-video orang gitu ya. Jadi kayak gue coba-coba, wah kalau misalkan oke, boleh nih gitu. Ini dari video landscape guys ya. Nah ini ya bisa dibilang ya begitulah. Dan ini selanjutnya gue dari video yang miring gue coba ya. Cuman emang di sini lightningnya nggak mendukung sih, kayak kurang mendukung jujur ya. Cuman ya lumayan lah buat rekaman flexing juga, buat nambah-nambahin. Dan ini gue jujur masih belajar banget yang kata pose buat main fisik gini. Karena ini tuh agak kelihatannya gampang ya guys, tapi susah. Demi apapun neken di pinggang itu susah. Dan oke, ini ada yang lewat ya. Itu masih kecil loh guys yang lewat. Kalian orang-orang yang masih SMP, SMA, malas olahraga, jangan kalah sama perempuan ya. Jadi kalian harus semangat gitu. Nah ini gue posing begini, dan ini selanjutnya posing favorit saya juga. Tapi gue jujur posing favorit gue itu adalah posing back Arnold ya. Ini dia, ini posing favorit gue sih. What? Jeder ya, ini posing favorit saya. Seperti itulah guys. Oke, jadi video kali ini bakal jadi closingan dari day pertama ya, progress gua cutting pas puasa. Jadi ternyata tadi pas gua nimbang, berat gua adalah 93 kilo guys. Dan ya itu gua udah lama banget gak nimbang sih, kayak 93 kilo. Jadi kita start di 93 kilo dan kita bakal berprogres guys. Jadi gua pas buka tadi gua makan kayak apa ya sebutan, kayak lontong ayam, tapi itu masih dalam kadar yang gue takar ya. Gue cuma makan 2 biji. Terus ada risol, gue masih makan risol guys, risol segitiga tuh ada 3, karena risolnya ini gak digoreng, pakai fryer ya. Jadi tante gue buat, jadi kan mama gue pesan di tante gue nih. Nah jadi kayak homemade, dan juga itu bahan-bahannya jelas lah ya. Dan gue gak pakai minyak. Itu gue masih makan, gue makan 3 tadi. Dan setelah gue pulang taraweh, gue tuh makan dada ayam ungkep. Dada ayam ada 2, sama nasi 350 gram. Nah gue sekarang lagi bakar ayam ya, dada ayam mentah tuh sekitar 350 graman. Matang-matang ya 200 gram lah. Dan sekarang gue lagi minum soy protein. Ini udah gue masukin kulkas, jadi ini dingin ya, enak. Jadi ini bukan whey, tapi ini soy protein nabati. Dia ada BCAA-nya, total 5 gram. BCAA-nya itu emang dari produknya sendiri guys. Jadi ini tuh bisa dibilang soy protein. Ini bukan Ken Protein ya, soy protein. Mereknya nanti bakal gue review deh setelah lebaran ya. Ini kalorinya kecil, terus dia ada BCA-nya. Pokoknya ini gue pakai 2 serving, karena satu servingnya BCA-nya kan 2,5 gram. Jadi ini total 5 gram BCAA. Kayak gitu. Ini proteinnya 38 gram. Ya, untuk seservingnya proteinnya 19 gram kayak gitu. Rasa vanilla. Tapi ini gue juga campur sama yang original guys. Jadi ini proteinnya sekitar nyentuh 40 gram. BCAA mungkin sekitar 6 gram kali ya, 5-6 gram. Karena yang rasa original tuh BCA-nya beda, 3,5 gram ya, jadi ya sekitar mungkin 5 gram lebih dikit lah. Oke, jadi mungkin begitulah video closing kali ini. Jadi tadi tuh gue juga latihan hammer curl, tapi gak gue rekam. Jadi ya begitulah progresnya. Pokoknya kayak malam ini gue gak bakal tidur guys. Gue tidur tuh nanti setelah gue sholat subuh.
Karena tuh gue malam ini kan mau rekaman juga kan buat YouTube gue yang satunya. Jadi ya sampai sahur lah ya, tanggung banget. Jadi ya begitulah guys untuk hari ini. Semoga di day kedua besok gue bakal chest day. Semoga lancar dan tubuh gue selalu diberikan kesehatan dalam diet kali ini guys, kayak gitu. Oke, kalori gue overall buat day pertama ini seru sih, karena ya bisa dibilang buat day pertama ini walaupun gue juga masih makan risol dan yang lainnya, tapi gue bisa menakar kalori gue nggak minum minuman yang emang berlemak, makan makanan yang berlemak. Walaupun kita tahu ya risol itu kan ada isinya kentang, wortel, tapi buat kulitnya tipis sih. Tapi buat lontong ya mungkin tadi gue makan makanan gituan habis sekitar 500 sampai 700 kalori lah. Terus gue tambah nasi sama ayam itu sekitar mungkin nyentuh sekitar berapa ya, karena ayam itu kan gue fryer juga ya, gue nggak makan makanan yang berminyak. Terus gue juga panggang dada ayam ini pakai margarin, jadi kayak gue menghindari minyak banget. Terus pagi gue sahur pakai telur rebus 2, nanti gue pakai telur rebus 3 di day kedua. Oke, so thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you. Terima kasih buat kalian yang selalu support gue. Oke.